Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, takkan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika 2 babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. "Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami?" Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. "Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh." Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. "Cepat, tutup pintunya, serigala bisa masuk ke sini." Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi.
Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong! Aku terbakar! Selamatkan aku! Tolong! Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita. Besoknya, 3 babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman. Singa, tikus, dan beruang pengantuk. Kisah, pada sebuah hutan lebat hiduplah seekor tikus mungil. Ia bertetangga dengan seekor beruang besar yang tinggal dalam sebuah goa. Si beruang yang sedang berhibernasi selama berbulan-bulan masih tidur pulas dengan suara dengkuran nyaring. Suatu hari, tikus mungil berkunjung untuk membangunkannya. Sebab ia tak bisa tidur sepanjang musim karena dengkuran nyaring si beruang. Pak Beruang! Halo Pak Beruang! Musim panas sudah tiba. Kok bisa bangun sekarang? Namun, si beruang tetap tidak bangun. Si tikus mungil datang kembali membawa sebuah trompet. Ia meniup trompet dengan nyaring. Tapi si beruang tetap tidak bangun. Ketika berkeliaran dalam hutan tanpa tidur, si tikus bertemu dengan beberapa kawannya. Ada apa, tikus mungil? Mengapa kau bersedih? Aku bingung teman-teman. Sepanjang musim dingin aku sulit tidur karena dengkuran beruang yang berisik. Sampai sekarang dia belum mau bangun. Mungkin singa bisa membantumu. Apa? Mengapa aku harus menemuinya? Karena suara auman singa sangat nyaring, sehingga bisa mengejutkan siapa saja yang mendengarnya. Meski tikus mungil agak takut dengan saran itu, ia tetap menemui singa si raja hutan untuk memohon bantuan. Singa sedang tidur di depan guanya. Tikus menjadi ciut nyalinya begitu melihat hewan buas itu, lalu memutuskan membatalkan rencana dan pulang. Namun tak sengaja ia menginjak cabang di depannya, membuat si kucing besar bangun, dan suara gemetar lirih sampai di telinganya. Suara apa itu? Apa yang kau lakukan di depan guaku? Raja hutan, maaf telah membangunkanmu. Aku memohon bantuanmu. Kau bahkan terlalu kecil untuk camilan, tikus mungil. Mengapa aku harus membantumu? Wahai singa perkasa, kau harus membangunkan tetanggaku beruang besar karena ia tak mau bangun dari hibernasi. Aku selalu gagal membangunkannya. Karena aku kecil, suaraku tak nyaring. Namun sebuah auman darimu dapat mengatasi segalanya. Aku tak punya waktu untuk tikus kecil mungil tak berguna sepertimu. Aku ini raja hutan. Singa berlalu tanpa membantu si tikus.
Ia menuju sudut di mana tak ada yang bisa melihatnya. Ia bersandar pada sebatang pohon, lalu berusaha menggaruk tubuhnya yang gatal. Tubuhnya terasa sangat gatal, namun tak ingin ada yang mengetahuinya, karena ia adalah si Raja Hutan. Di sisi lain, si tikus pulang dengan sedih ketika ia mendengar suara desahan dari tengah hutan. Ia menuju ke arah suara itu berasal dan ia melihat si singa. Singa itu berusaha menggaruk tubuhnya tanpa henti. Meski terlihat konyol, si tikus mendekati si singa. Begitu singa melihatnya, ia berhenti menggaruk. Namun masih terlihat tersiksa dan tidak nyaman karena rasa gatalnya. Pak Singa, ada apa denganmu? Aku tak tahu, tikus. Tak tahu. Tubuhku gatal sekali. Aduh. Oh. Anggap saja kau tak melihat atau mendengar apapun, tikus. Kau mengerti? Si tikus menajamkan pandangan mata mungilnya ke arah tubuh singa dan melihat sejumlah kutu kecil berlompatan pada bulunya. Tikus mengerti mengapa tubuh singa menjadi sangat gatal. Tubuhmu berkutu. Izinkan aku membantumu. Wah, bagaimana kau bisa membantuku? Kau hanya seekor tikus mungil. Pergilah sana. Oh. Tikus mungil melompat ke atas tubuh singa, tak peduli dengan kata-kata tak sopannya. Apa yang kau lakukan? Turun dari punggungku. Tikus mulai merangkak di tengah bulu-bulu yang lebat dan kusut, lalu membuang semua kutunya. Namun ini justru memperburuk situasi. Singa mulai menggaruki tubuhnya dengan cakar. Singa tak kuasa menahan gatal. Ia menyandarkan tubuh pada sebatang pohon, lalu mulai menggesekkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Aduh, hampir saja aku terlindas. Aku tak kuat. Semakin kau berlari di atas tubuhku, semakin aku gatal. Turun kau, tikus. Wow. Singa berlari menuju sungai. Ia segera terjun ke air. Tikus yang ada di punggungnya hampir tenggelam. Pak Singa, segeralah keluar dari air. Aku bisa tenggelam. Singa keluar dari air, namun kemudian mengguncangkan tubuh untuk mengeringkan badannya. Guncangannya begitu keras dan cepat sehingga tikus nyaris tak mampu bertahan di atas tubuh singa ceroboh itu. Gatalnya sudah hampir dapat diatasi, Pak Singa. Tinggal sedikit yang di sebelah kiri. Si singa akhirnya berhenti bergerak. Tikus membuang beberapa kutu terakhir yang ada di tubuh singa. Bagaimana rasanya sekarang? Wah, rasa gatalnya sekarang hilang. Karena sudah kubereskan semua kutu di tubuhmu, Pak. Singa merasa malu karena ia tadi sudah bersikap tidak sopan. Saat kau minta bantuan, aku memandangmu rendah, tikus. Namun dengan segenap tenagamu, kau tetap membantuku keluar dari situasi sulit. Terima kasih. Sama-sama, Pak Singa. Ayo naik ke punggungku, ku antar kau pulang. Ketika tikus dan singa tiba di rumah tikus, mereka mendengar suara dengkuran nyaring yang berasal dari gua beruang. Hah? Suara apa itu? Mereka kemudian memasuki gua tersebut. Kau benar, tikus. Sudah musim panas, namun si beruang masih saja tidur. Singa si Raja Hutan mengambil nafas panjang, lalu mengaum nyaring di telinga beruang besar itu. Hingga bahkan lantai batu gua itu pun bergetar. Berkat auman yang kuat itu, si beruang akhirnya terbangun dan berlari keluar goa. Hah? Apa yang terjadi? Apa ada yang salah? Mengapa matahari bersinar terik? Apa sudah musim panas? Di mana? Ketika penghuni hutan menertawakan sikap linglung si beruang, tikus mungil juga sangat senang karena tidak ada lagi dengkuran yang mengganggu.
Serigala dan 7 kambing cilik. Alkisah, seekor serigala tampak berkeliaran. Ia merasa lapar tiap waktu. Ia makan banyak, tapi tidak mampu memuaskan perutnya. Aku lapar lagi. Jadilah, siang malam, ia berkeliaran mencari mangsa. Suatu hari, si serigala lapar melihat sebuah pondok mungil. Ia menyelinap diam-diam dan berhati-hati. Ketika sudah dekat, ia mengintip dari balik pohon dan melihat ibu kambing beserta 7 anaknya yang tinggal di sana. Oh, porsi makan yang cukup untuk seminggu penuh. Serigala licik itu menunggu sambil memata-matai pondok itu sampai pagi. Pagi harinya, ibu kambing mencium 7 anak-anaknya lalu meninggalkan pondok. Anak-anak, ibu pergi ke pasar ya untuk membeli makanan. Hati-hati, jangan buka pintu untuk siapapun. Baik, Ibu. Ibu kambing pergi meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar. Saat itu, serigala yang diam-diam mengawasi pondok, melihat ada kesempatan lalu melompat keluar. Tapi ia memerlukan ide jenius agar dapat mengelabui 7 anak kambing. Siasat terbaik untuk menangkap kambing-kambing itu adalah penyamaran. Pertama-tama, si serigala mengenakan baju usang. Ia menarik telinganya ke bawah. Membuat 2 tanduk kambing dari ranting dan menempatkannya di kepala. Lalu, saat melumuri kaki dengan tepung, dicurinya kue pie apel yang masih hangat dari rumah seseorang yang tak dikenalnya. Dan tinggal mengubah suaraku seperti ini. Aku seperti nenek baik hati. Serigala berjalan perlahan ke depan pondok, lalu mengetuk pintunya. Anak-anak kambing segera menghampiri pintu begitu mendengar ketukan. Satu di antara mereka dengan semangat akan membuka pintu, namun kambing lainnya memperingatkan. Tunggu, kau tak boleh membuka pintu begitu saja. Tanyakan dulu, siapa itu? Siapa itu? Anak-anak, ini aku nenek kalian. Nenek datang untuk mengajak kalian ke taman. Rumah nenek kami jauh. Kau tak mungkin beliau. Oh, perjalananku jauh. Ayo anak-anak, buka pintunya dan kita pergi ke taman. Saat mengucapkan itu, anak-anak kambing mengintip ke bawah pintu untuk melihat kaki serigala. Lihat, kakinya mirip kaki kita. Iya, tapi kukunya panjang, seperti kuku serigala. Begitu anak kambing tak membukakan pintu, serigala mendekatkan pie apel yang dibawanya agar tercium baunya. Lihat, ku bawakan pie apel kesukaan kalian, cucu-cucuku. Serigala tak bisa membuat pie apel. Anak kambing mencium harumnya pie apel, bersemangat, dan membuka pintu. Tidak ada yang mengira ia adalah serigala yang menyamar. Ayo nenek, kita main ke taman. Kita makan pie apel setelah pulang. Anak-anak kambing dan serigala meninggalkan pondok. Aku lapar sekali. Hampir tak bisa menahan diri. Kala anak kambing melangkah dengan gembira, gaun serigala tersangkut batang pohon. Gaun itu perlahan terlepas, sehingga anak-anak kambing tercengang melihat bulu serigala yang seram. Itu serigala. Lari. Lari. Ayo. Begitu serigala sadar telah ketahuan, telinganya terangkat, gigi tajamnya terlihat, dan ia melompat ke arah anak-anak kambing. Ia menemukan dan menangkap mereka satu persatu.
Hanya satu yang lolos, dan ia melarikan diri. Serigala menculik 6 ekor anak kambing dan membawa mereka ke sarang gelapnya. Anak kambing yang selamat berlari secepatnya sampai kehabisan nafas untuk memberitahu ibunya. Sementara itu, ibu kambing sudah pulang dari pasar, membawa keranjang penuh buah dan sayuran. Pintu rumahnya terbuka lebar. Ia segera masuk, namun anak-anaknya tidak ada. Anak-anakku, di mana kalian? Kambing-kambing kecilku. Ibu kambing sangat khawatir dan segera berlari keluar rumah untuk mencari mereka. Saat itulah tampak jejak kaki besar di tanah. Ya ampun, jejak ini adalah jejak kaki serigala. Ia mengikuti jejak itu sesaat. Namun tanahnya berubah dan jejaknya menghilang. Aku harus bagaimana ini? Serigala menculik anak-anakku. Kala ibu kambing menangis, anak kambing yang lolos berlari ke arahnya. Bu, Ibu! Anakku, di mana saudara-saudaramu? Apa yang terjadi? Katakan segera. Seekor serigala lapar menyamar sebagai nenek dan menculik kami, Bu. Hanya aku yang lolos. Tapi aku tahu mereka ada di mana. Ibu kambing dan anaknya tiba di sarang serigala. Begitu sampai, mereka mendengar suara anak-anak kambing. Ini sarang si serigala. Kita harus berhati-hati, Nak. Ibu kambing dan anaknya memperoleh ide cemerlang untuk menyelamatkan anak lainnya. Mereka berdiri di depan sarang serigala dan membuat bayangan berbentuk beruang besar dengan tangan mereka. Di dalam, serigala bersiap memangsa anak-anak kambing. Namun ia melihat bayangan serigala besar. Oh, apa itu? Beruang atau... Aku beruang raksasa yang sedang lapar. Pasti ada serigala di sekitar sini yang bisa kusantap. Hahaha. Oh, tidak! Serigala takut beruang akan memangsanya. Sehingga ia segera berlari meninggalkan sarang. Tidak! Tolong aku! Beruang! Beruang! Beruang akan memakanku! Beruang! Tolong! Melihat serigala kabur, anak-anak kambing keluar dengan riang dan memeluk erat ibu mereka. Mulai saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai jauh dari serigala pada pondok mereka di dalam hutan. Di bawah laut terdalam, kawanan hiu berbahaya seperti biasa sedang berburu. Kawanan itu sangat intimidatif, sehingga setiap mereka membuka mulut, kerumunan ikan berhamburan melarikan diri. Namun seekor ikan kuning yang bersembunyi dalam cangkang kerang besar tidak seberuntung itu. Lihat, kita mendapatkan santapan besar. Ayo kita makan. Saat kawanan hiu hampir saja memangsa si ikan kuning, tiba-tiba mereka melihat ikan yang lebih besar di depan. Hei, lihat. Ikan itu lebih besar. Kita makan itu saja. Ya. Namun, kawanan berbahaya itu terlambat menyadari bahwa ikan besar sasaran mereka sebenarnya adalah ikan mainan yang ada di ujung kail nelayan. Gigiku sakit sekali. Hidungku sakit sekali. Sementara mereka sibuk dengan ikan mainan, si ikan kuning melarikan diri dan urung menjadi mangsa mereka. Karena kalian, kita kehilangan makan siang.
Dalam indahnya lautan, tidak hanya ada ikan hiu. Lautan luas dipenuhi keluarga ikan berwarna-warni yang lucu dan hidup berbahagia. Ayo, saatnya masuk ke dalam. Tapi Ibu, anak-anak, Ibu harus keluar mencari makan. Saat Ibu tidak ada, kalian harus tetap di dalam rumah. Ibu, kami mau ikut. Boleh ya? Kami mohon. Tidak sayang, terlalu berbahaya di luar sana. Ada banyak hiu yang jahat di sana. Ayo, kalian semua harus masuk. Dan pastikan jangan pernah bicara dengan yang tidak dikenal. 3 anak ikan merah memasuki rumahnya yang berasal dari kapal karam. Kawanan hiu yang melihat mereka mencoba untuk menangkap si ibu ikan. Oh, ibu yang super lezat. Dan kali ini tentunya bukan mainan. Ikan hiu besar tiba-tiba menghentikan kawan-kawannya yang hendak ikut menyerang. Berhenti. Daripada kita makan 1 ikan, kenapa tidak kita makan saja 3 ekor ikan yang di dalam kapal karam itu? Hah? Tentu saja, kau sangat pintar, Bos. Ayo kita makan mereka bertiga. Jangan buru-buru. Kita jangan menyerang sekarang. Karena kalau kita mencoba menangkap ke dalam rumah kecil mereka dengan tubuh kita yang besar ini, mereka akan menyelamatkan diri dengan mudah. Kita harus buat sebuah rencana. Rencana apa itu, Bos? Kalian pergi dan tunggu saja di tempat yang sepi. Akan kuurus semuanya. Lalu si hiu berenang di antara karang merah untuk menyamar. Ia mewarnai tubuhnya dengan warna merah seperti warna keluarga ikan merah. Kemudian, ia menemukan lumut oranye untuk menyembunyikan siripnya yang berbahaya. Ia melemparkan lumut ke punggungnya dan menutupi sirip runcingnya. Dan akhirnya, hiu membawakan kue lumut kesukaan si ikan merah. Tidak ada ikan yang bisa menolak kue ini. Si hiu berenang menuju rumah ikan merah dan mengetuk pintu dengan hidungnya. Siapa itu? Aku si ikan merah tua, mau menjual kue lumut. Apa kalian mau mencobanya? Kue lumpur. Ikan-ikan merah itu masih kecil, sangat senang dengan kue. Mereka ingin segera keluar dan mengambilnya. Tunggu dulu. Ibu melarang kita bicara dengan yang tidak dikenal. Salah satu anak ikan merah mengintip dari lubang kecil di pintu. Tapi dia sama dengan kita, karena dia juga ikan merah seperti kita. Kemudian keluarlah ikan merah bersaudara itu. Ayo ikut ke rumahku. Ada lebih banyak kue di rumahku. Anak-anak ikan merah mengikuti si hiu, sementara si hiu licik memikirkan cara memangsa mereka. Sebuah pancing jatuh di atas hiu, mencabut lumut yang menutupi siripnya. Seketika itu ikan-ikan merah menyadari bahwa ikan itu adalah seekor hiu. Dia hiu! Lari! Satu bersembunyi di balik batu, satu bersembunyi di antara karang, dan satu lagi bersembunyi di bawah batu. Namun hiu berhasil menemukan dan menangkap ketiganya. Kami akan berpesta dengan kawananku. Salah satu dari mereka berhasil kabur dan berenang secepatnya menuju ke rumahnya. Saat itu, ibu ikan merah sangat khawatir ketika dia tidak melihat anak-anaknya di dalam rumah. Oh, tidak. Kalian di mana, anak-anakku? Saat ibu ikan beranjak pergi mencari anak-anaknya, ia melihat seekor anaknya berenang tergesa-gesa ke arahnya. Ibu, hiu telah menangkap mereka. Aku tahu mereka di mana. Kita bisa menyelamatkannya. Ibu ikan dengan bijak memutuskan untuk meminta bantuan paus raksasa Willy. Lalu, ketiganya berenang bersama ke tempat kawanan hiu. Saat kawanan hiu bersiap melahap ikan-ikan itu,
Mereka terkejut mengetahui hanya ada 2 ekor ikan saja. Ini cuma 2 ekor ikan merah, Bos. Hah? Apa? Bagaimana bisa? Kurasa kau melupakan yang satu lagi, Bos. Ya, ini aku yang berhasil kabur. Saat itulah kawanan hiu melihat paus besar Willy. Dan mereka sangat ketakutan. Begitu 2 ikan merah kecil berhasil diselamatkan, Willy langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menangkap ketiga hiu tersebut. Tolong! Tidak, jangan. Apa kalian masih berani berburu ikan kecil lagi? Tidak. Kami berjanji tidak. Maka ikan merah bisa pulang dengan selamat. Keluarkan kami dari sini. Lalu keluarga ikan merah pulang ke rumah mereka dengan selamat. Dan sejak saat itu, ketiga anak ikan merah mengerti betapa pentingnya mematuhi apa kata ibu mereka. Dan merasa aman di rumah laut mereka yang indah.